Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2770. Ini kemenangan. Lee Fugui menatap makhluk kecil tak tahu apa-apa di depannya, lalu melirik ke arah Hua Duo-Duo. Hua Duo-Duo tidak ragu sama sekali. Dia berjalan lurus ke depan, menggunakan teknik pembunuh iblis, dan membunuh monster kecil itu seketika. Monster kecil lainnya tercengang. Dengan mulut setengah terbuka, ia menatap rekannya yang ketakutan di sampingnya dengan tak percaya. Setelah beberapa detik, ia bertanya dengan gemetar, "Siapa? Siapa kau?" Saat Lee Fugui mengangkat tangannya, monster kecil di depannya terlempar oleh telapak tangannya. Sebuah tubuh dengan berat 100 hingga 80 kg terbanting menghantam pintu berat di depannya. Dengan suara ledakan keras, pintunya terbuka tiba-tiba. Monster kecil di depannya mati di tempat. Lee Fugui kemudian menatap Jiao Wen di sebelahnya dan berkata terus terang, "Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu membalaskan dendam keluarga Jiaomu." Hilangkan kata ini, Lee Fugui berkata kepada Meng Xian di sampingnya, "Meng Xian, tolong jaga dia baik-baik untukku." Jiao Wen juga tercengang oleh pemandangan di depannya. Meskipun dia tahu betapa kuatnya Lee Fugui sebelumnya, dia tidak pernah menyangka kemampuan bertarung Lee Fugui begitu kuat. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, keluarga Jiao mereka juga memiliki banyak seniman bela diri kuno. Setelah kelompok monster ini muncul, 7 atau 8 prajurit kuno dari keluarga Jiao tidak mampu membunuh satu monster pun. Tanpa diduga, Lee Fugui hanya melambaikan tangannya dan langsung membunuh monster itu. Selain terkejut, Jiao Wen berkata dengan gembira, "Kapten Lee, terima kasih banyak." "Terima kasih banyak. Jika kau bisa membantuku membalas dendam, aku akan menyerahkan semua aset keluarga Jiao kepadamu." Sebenarnya, sebelum mengatakan hal ini, Jiao Wen sudah memikirkannya secara mendalam. Aset industri keluarga Jiao melebihi 100 miliar yuan. Ketika orang tua, saudara laki-laki, dan kakek mereka masih ada, keluarga Jiao setidaknya dapat mempertahankan properti ini. Tapi sekarang, dialah satu-satunya yang tersisa dalam keluarga. Sekalipun dia tidak menyerahkan properti ini kepada Lee Fugui, keluarga mereka akan diambil alih oleh keluarga lain setelah Lee Fugui pergi. Sebagai gantinya ini, akan lebih baik jika kita membantu. Berdasarkan pemahamannya tentang Lee Fugui, setelah menyerahkan properti ini kepada Lee Fugui, setidaknya dia tidak akan memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Tetapi, Jiao Wen meremehkan Lee Fugui kali ini. Dengan kekuatan Lee Fugui saat ini, dia benar-benar meremehkan hal-hal sepele seperti ini. Berhenti bicara omong kosong seperti itu, ikuti saja aku dan masuklah bersamaku. Lee Fugui berkata demikian dan berjalan menuju pintu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jiao Wen mengikuti di belakang Lee Fugui. Mereka saling menatap dengan tak percaya. Lee Fugui tampak serius saat memasuki halaman. Tepat saat ia hendak masuk lebih dalam, ia tidak menyangka langit akan kembali berbadai. Lee Fugui berhenti dan menatap langit. Tunggu sampai awan gelap menutupi seluruh halaman. Dalam sekejap, kemudian 5 atau 6 goblin memimpin ribuan monster dan penjahat untuk mengepung Lee Fugui, Meng Xian, Hua Duo-Duo dan lainnya. Lee Fugui mengerutkan kening. Setelah memandang sekeliling pada orang-orang yang muncul di hadapannya, dia mencibir dan berkata, "Haha, kalian orang-orang bodoh. Sekarang kalian sudah bergegas keluar. Aku tidak perlu mencari kalian lagi."
Tiba-tiba, sebuah seringai muncul dari kabut di depannya. Haha, bocah nakal, kau benar-benar sombong. Sambil berbicara, ia mendengar lawan bicaranya mengalihkan pembicaraan dan bertanya kepada Leopard Claw, yang berdiri di depan Li Fugui. Dengan suara lantang, Leopard Claw, beraninya kau sampai menyerah pada anak manusia. Apa kau tidak takut aku akan menghancurkanmu? Jantung Leopard Claw berdebar kencang. Anda dapat membayangkan kemampuan bertarung Li Fugui yang super kuat. Panther Claw mengumpulkan keberaniannya, melangkah maju, dan berbisik, "Yang mulia, Tuan Lembah Li tak tertandingi. Saya mendesak Anda untuk menyerah dan mematuhi perintahnya." Li Fugui menunjukkan senyum lega dan menoleh ke Leopard Claw dan berkata, "Leopard Claw, sepertinya kau benar-benar bisa hidup selamanya kali ini." Leopard Claw segera mengucapkan terima kasih kepadanya. "Terima kasih, Master Lembah Li." Jauh di dalam kabut, Shibu Xiangzun meraung, "Po Yue, Li Hun, apa kalian masih berdiri di sana? Tangkap anak ini sekarang juga." Kedua peri, Po Yue dan Li Hun, saling memandang dengan terkejut. Meskipun kota Yanjing sangat besar, namun saat ini, tidak banyak daerah yang benar-benar ditempati oleh ras iblis mereka. Mereka mengirim mata-mata ke gedung grup Ning dan Universitas Yanjing. Jadi, mereka sekarang tahu apa yang terjadi di gedung Ning Group dan apa yang terjadi di Universitas Yanjing. Selain itu, Leopard Claw telah menyerah kepada Li Fugui dan kini dapat berbicara mewakili Li Fugui. Dengan menggabungkan semua keadaan ini, mereka dapat yakin bahwa saat ini, apalagi mereka berdua, bahkan jika semua peri yang tersisa di keluarga Jiao bersatu, mereka mungkin bukan lawan Li Fugui. Dalam kabut, Shibu Xiangzun melihat bahwa dua iblis Po Yue dan Li Hun masih ragu-ragu. Matanya langsung melebar karena marah. Li Fugui mendongak dan melihat dua mata sebesar lentera merah tiba-tiba muncul di kedalaman kabut. Pada saat yang sama, Shibu Xiangzun berbicara lagi, "Po Yu, Li Hun, apa yang kalian tunggu? Apakah kalian menunggu aku menyerang kalian terlebih dahulu dan menghancurkan kalian?" Di bawah paksaan Shibu Xiangzun, Po Yue dan Li Hun tidak punya pilihan. Tetapi, sebelum kedua setan itu menyerang, mereka berdua berbalik badan bersamaan, melambaikan tangan, dan memerintahkan para setan dan penjahat yang ada di bawah komando mereka. "Ikutlah aku." Atas perintah, para monster dan penjahat ini tidak punya pilihan selain maju terus. Li Fugui tidak ragu sama sekali. Saat ia melihat para iblis beraksi, ia pertama kali menggunakan seni mengendalikan langit dan bumi. Seiring tubuhnya membesar, ia menggabungkan 8-9 seni mendalam dan langsung bertarung melawan para iblis. Meng Xian bereaksi cepat. Melihat Li Fugui menggunakan jurus pamungkasnya, ia segera mengedarkan energinya, menangkap Jiao Wen, dan terbang ke udara. Hua Duo berdiri di tempatnya, mengamati situasi pertempuran setiap saat. Faktanya, setelah Li Fugui mengambil tindakan, situasi pertempuran dapat dibayangkan. Dalam sekejap, suku iblis menderita banyak korban. Jauh di dalam kabut, Shibu Xiangzun melihat pertempuran berat sebelah di hadapannya. Ia menjilat bibirnya yang kering dan berpikir, ini sudah berakhir. Ini sudah keterlaluan, sebelum datang ke kota Yanjing. Shibu Xiangzun juga mencoba menanyakan kekuatan Li Fugui. Meskipun aku tahu orang ini sangat kuat, tetapi dia merasa bahwa selama dia datang ke Yanjing dan memulai pembunuhan massal untuk mengganggu ritme Li Fugui, kekuatan Li Fugui pasti akan sangat berkurang. Pada saat itu, dia kemudian bisa mengalahkan Li Fugui.
Sekarang kedua Raja Iblis itu telah menyerah kepada Li Fugui. Setelah ia mengalahkan Li Fugui, ia secara alami dapat mengambil alih posisi Raja Iblis. Namun siapa sangka, kekuatan Li Fugui telah mencapai tingkat gila. Melihat Li Fugui membunuh para monster dan penjahat di bawah komandonya semudah memotong daun bawang, kaki si Bu Xiangzun mulai gemetar dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mundur ke belakang. Kedua iblis itu, Po Yue dan Li Hun, menatap dengan takjub apa yang terjadi di depan mereka. Mereka tahu bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Li Fugui, tetapi si Bu Xiangzun telah memberi perintah untuk mengirim mereka ke kematian. Dia menyaksikan para monster dan penjahat di bawah komandonya berjatuhan satu demi satu di kaki Li Fugui. Air mata menggenang di pelupuk mata Po Yue. Ia segera berbalik dan berteriak kepada si Bu Xiangzun di belakangnya, "Yang mulia, yang mulia. Tolong segera pikirkan solusinya. Apa kau benar-benar akan membiarkan ribuan iblis di bawah komandoku ini dibasmi oleh Li Fugui?" Menghadapi panggilan Po Yue untuk meminta bantuan, empat putra yang tidak mirip sedang dalam keadaan kebingungan. Dia juga ingin mencegah bencana ini terjadi, tapi apa boleh buat? Dilihat dari gerakan Li Fugui saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Li Fugui. Dalam situasi ini, bahkan jika aku maju terburu-buru, aku akan mencari kematian. Namun, di hadapan para peri dan bawahannya, si Bu Xiangzun tidak dapat mengatakan apa yang dipikirkannya saat ini. Li Fugui tidak lagi memiliki kekhawatiran apapun saat ini. Setan apapun yang muncul dalam jangkauan serangannya akan langsung terbunuh. Ini memakan waktu kurang dari 3 menit. Hanya ada kurang dari puluhan monster dan penjahat di bawah Po Yue dan Li Hun. Para monster dan penjahat itu sudah lama kehilangan semangat untuk menyerang. Mereka semua mundur ke belakang kedua goblin itu. Wajah mereka pucat pasi dan tubuh mereka gemetar tak henti-hentinya. Li Fugui tidak berhenti di situ. Dia menerkam. Saat Po Yue bersiap untuk bertarung sampai mati, ia mengambil inisiatif dan mencengkeram leher Po Yue. Dengan sedikit kekuatan dari tangannya, Po Yue tewas seketika. Perhatikan lagi sisi yang meninggalkan jiwa. Setelah melihat Po Yue dieksekusi, tubuhnya lemas dan dia terjatuh ke tanah. Si Bu Xiangzun akhirnya mengambil keputusan dan bergegas maju sambil berteriak pada Li Fugui, "Berhenti, berhenti cepat." Li Fugui melirik biksu 4 berbeda di balik kabut dan berkata sambil mencibir, "Kalau kau ingin aku berhenti sekarang, kau bisa melakukannya. Keluarlah dan berlututlah di hadapanku. Mohon." 4 hantu yang tidak seperti hantu aneh itu tidak punya jalan keluar. Mengenai keterampilan Li Fugui, si Bu Xiangzun tahu betul bahwa jika dia ingin melarikan diri sekarang, dia akan mencari kematian. Di samping itu, ketika dia datang ke kota Yanjing kali ini, dia membawa semua peri, monster, dan penjahat di bawah komandonya. Bahkan jika dia bisa lolos dari Li Fugui, apa yang akan terjadi pada para monster dan penjahat di bawah komandonya? Akankah mereka semua dibunuh oleh Li Fugui? Selain sakit hati, si Bu Xiangzun menggertakkan giginya, mengeraskan hatinya, melangkah maju dengan cepat, bergegas keluar dari kabut, dan berlutut di depan Li Fugui. Hua Duo dan Meng Tian tidak menyangka segalanya berjalan mulus. Keduanya saling memandang. Meng Xian kemudian menarik Jiao Wen ke arah Li Fugui. Hua Duo juga melangkah maju dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Fugui, apa selanjutnya?" Li Fugui tidak mendengarkan apa yang dikatakan Hua Duo. Sebaliknya, ia melangkah maju dan menatap Raja 4 yang tidak seperti hati yang berlutut di depannya.
Ia bertanya dengan dingin. Katakan padaku, siapa yang punya ide datang ke kota Yanjing kali ini dan membunuh begitu banyak orang? Suara si Bu Xiangzun mulai bergetar saat ia berbicara. Ia terisak-isak, Tuan Lembah Li, ini aku pantas mati. Seharusnya aku tidak membunuh umat manusia dengan begitu kejam. Li Fugui menyela si Bu Xiangzun dan berkata dengan serius, baiklah, kau masih punya nyali. Karena kau sudah mengakuinya, hari ini, aku akan membiarkanmu, sisa-sisa ras iblis, mati dengan hati nurani yang bersih. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui melirik Li Hun yang terjatuh di tanah dan Bao Zua yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Ia melambaikan tangannya kepada kedua goblin itu terlebih dahulu, dan ketika mereka tiba di sisinya, Li Fugui berkata terus terang, kalian berdua, sekarang pilih 5 dari goblin di depan kalian. Aku bisa membuat mereka abadi. Para goblin yang berdiri di belakang si Bu Xiangzun semuanya tampak bersemangat. Mereka semua memandang Leopard Telau dan Li Hun, berharap kedua peri ini akan memilih mereka. Meskipun Leopard Telau tidak tahu apa yang sedang direncanakan Li Fugui, dia tahu bahwa jika dia tidak berani mematuhi perintah Li Fugui, hanya kematian yang akan menunggunya. Memikirkan hal ini, Leopard Telau tidak bertanya lagi. Ia segera melangkah maju, menunjuk iblis-iblis di depannya, dan berkata, kalian berlima, kenapa tidak cepat-cepat berterima kasih kepada Master Lembah Li? Mendengar ini, kelima peri yang terpilih dipenuhi rasa terima kasih dan segera melangkah maju, berlutut di hadapan Li Fugui dan bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Li Fugui menatap kelima goblin di depannya dan berkata-kata demi kata, kalian berlima, ditambah cakar macan tutul dan Li Hun, totalnya 7 goblin, mundurlah, dan dengarkan baik-baik. Para goblin ini tampak bingung. Setelah tertegun selama beberapa detik, mereka semua maju ke depan, bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih, lalu berdiri di belakang Li Fugui. Li Fugui memasang wajah tegas dan ekspresi serius. Ia menatap Raja Empat tidak berbeda dan para goblin serta monster yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Lalu berkata, dengarkan baik-baik. Kali ini, aku akan membiarkanmu mati, dan kau harus mati dengan sadar. Sebelumnya, meskipun aku telah berkali-kali melawan ras iblis dan para iblis abadimu, aku tidak membunuh mereka semua. Aku tidak pernah mempersulit siapapun yang bersedia tunduk kepadaku, Li Fugui, dan aku juga tidak pernah mempersulit para iblis dan penjahat di bawah komando mereka. Saya seorang kultivator umat manusia. Saya tahu segalanya di dunia ini dan betapa sulitnya berkultivasi. Tapi kali ini, setelah kau datang ke kota Yanjing, kau malah membantai umat manusia. Perilaku seperti ini sungguh tak bisa kutoleransi. Jadi kali ini, selain ketujuh iblis pilihan ini, aku akan membuat semua iblis dan monster yang tersisa membayar nyawa orang-orang yang tewas di kota Yanjing. Mendengar ini, si Bu Xiangzun tanpa sadar berdiri dan bertanya dengan serius, Tuan Lembah Li, apakah Anda benar-benar tidak akan memberi kami jalan keluar? Li Fugui mencibir dan berkata, aku memberimu kesempatan untuk hidup. Ketika kau membunuh orang-orang tak berdosa di kota Yanjing, pernahkah kau berpikir untuk memberi mereka kesempatan hidup? Biksu berkepala 4 yang tidak mirip itu mengerutkan kening. Matanya dipenuhi kebencian dan keengganan. Sambil melirik ke arah 7 setan yang berdiri di belakang Li Fugui, si Bu Xiangzun melanjutkan bertanya, Tuan Lembah Li, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa Anda membiarkan ketujuh orang itu hidup? Ketika ketujuh siluman itu mendengar si Bu Xiangzun berkata demikian, hati mereka pun menjadi tegang.
Mereka nyaris selamat dari tangan Li Fugui. Jika mereka mati lagi hanya karena beberapa patah kata dari Shibu Xiangzun, bukankah kematian mereka terlalu tidak adil? Memikirkan hal ini, Cakar Macan Tutul, yang pertama kali tunduk kepada Li Fugui, berkata dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, Guru Lembah Li baik hati dan pemaaf. Jika Anda dapat menunjukkan ketulusan hati sepenuhnya dan berlutut untuk bersujud kepadanya, beliau pasti akan memaafkan Anda." Li Hun, yang lolos dari maut di dekatnya, juga buru-buru berkata, "Yang mulia, mohon teruslah berlutut di hadapan Tuan Lembah Li. Karena Tuan Lembah Li bisa memaafkan kami, beliau pasti akan memaafkan Anda." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu, "Mustahil, kalau kau bilang tidak menyerang penduduk kota Yanjing, aku pasti sudah mengampunimu tanpa kau minta." Bersambung.